Nama asli Syekh Siti Jenar adalah Sayyid Hasan Ali Al-Husaini. Dilahirkan di Persia yang sekarang dikenal dengan Iran. Kemudian setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil, dan ketika datang untuk berdakwah ke Caruban, sebelah tenggara Cirebon, dia mendapat gelar Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Lemah Berit. Syekh Siti Jenar adalah seorang sayyid atau habib keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab lengkapnya adalah sebagai berikut. Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 1404 Masehi di Persia, Iran. Sejak kecil ia berguru kepada ayahnya, yaitu Sayyid Salih, di bidang Al-Quran dan tafsirnya, dan Syekh Siti Jenar kecil berhasil menghafal Al-Quran pada usia 12 tahun. Kemudian ketika Syekh Siti Jenar berusia 17 tahun, maka ia bersama ayahnya berdakwah dan berdagang ke Malaka. Saat tiba di Malaka, ayahnya yaitu Sayyid Salih diangkat menjadi mufti Malaka oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Shah. Saat itu Kesultanan Malaka adalah di bawah komando Khalifah Muhammad I, Kekhalifahan Turki Utsmani. Akhirnya Syekh Siti Jenar dan ayahnya bermukim di Malaka. Kemudian pada tahun 1424 Masehi, ada perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Muzaffar Shah, sekaligus pergantian mufti baru dari Sayyid Saleh, yaitu ayah Siti Jenar, kepada Syekh Samsuddin Ahmad. Pada akhir tahun 1425 Masehi, Sayyid Saleh beserta anak dan istrinya pindah ke Cirebon. Di Cirebon, Sayyid Saleh menemui sepupunya yaitu Sayyid Kahfi bin Sayyid Ahmad. Posisi Sayyid Kahfi di Cirebon adalah sebagai mursyid Thariqah Al-Mu'tabarah Al-Ahadiyah dari Sanad Utsman bin Affan, sekaligus penasihat agama Islam Kesultanan Cirebon. Sayyid Kahfi kemudian mengajarkan ilmu ma'rifatullah kepada Siti Jenar yang pada waktu itu berusia 20 tahun. Pada saat itu, mursyid Al-Tariqah Al-Mu'tabarah Al-Ahadiyah ada 4 orang, yaitu yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim sebagai mursyid Tariqah Al-Mu'tabarah Al-Ahadiyah dari Sanad Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah Sayyid Ahmad Faruqi Sirhindi dari Sanad Sayyidina Umar bin Khattab untuk wilayah Turki, Afrika Selatan, Mesir, dan sekitarnya. Yang ketiga adalah Sayyid Kahfi dari Sanad Sayyidina Utsman bin Affan untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera, Campa, dan Asia Tenggara. Dan yang terakhir adalah Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Ja'far al-Bilali dari Sanad Imam Ali bin Abi Thalib untuk wilayah Mekah, Madinah, Persia, Irak, Pakistan, India, dan Yaman. Kitab-kitab yang dipelajari oleh Siti Jenar muda kepada Sayyid Kahfi adalah Kitab Fusus Al-Hikam karya Ibnu Arabi, Kitab Insan Kamil karya Abdul Karim Al-Jili, Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, Risalah Kusyairiyah karya Imam Al-Kusyairi, Tafsir Ma'rifatullah karya Rusbihan Bakli, Kitab At-Tawasin karya Al-Halaj, Kitab At-Tajalli karya Abu Yazid Al-Bustami, dan Qut Al-Qulub karya Abu Thalib Al-Makki. Sedangkan dalam ilmu fikih Islam, Siti Jenar muda berguru kepada Sunan Ampel selama 8 tahun dan belajar ilmu Usuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Setelah wafatnya Sayyid Kahfi, Siti Jenar diberi amanat untuk menggantikannya sebagai mursyid Tariqah Al-Mu'tabarah Al-Ahadiyah dengan sanad Utsman bin Affan.
Di antara murid-murid Syekh Siti Jenar adalah Muhammad Abdullah Burhanpuri, Ali Fansuri, Hamzah Fansuri, Syamsuddin Pasai, Abdul Rauf Sinkili, dan lain sebagainya. Kesalahan sejarah tentang Syekh Siti Jenar yang menjadi fitnah adalah: pertama, menganggap bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat Islam. Tidak ada bukti referensi yang kuat bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Ini adalah sejarah bohong. Dalam sebuah naskah klasik, Serat Candakipun Riwayat Jati, Ahli Aksara Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, tahun 2002 halaman 1. Cerita yang masih sangat populer tersebut dibantah secara tegas. Wondene kacarios yen lemah bang punika asal saking cacing. Punika det sejatosipun inggih pancen menungso darah alit kemawon. Griya ing dusun Lemah Bang. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah: adapun diceritakan kalau Lemah Abang, yaitu Syekh Siti Jenar, itu berasal dari cacing. Itu salah. Sebenarnya ia memang manusia yang akrab dengan rakyat jelata, bertempat tinggal di desa Lemah Abang. Yang kedua, ajaran Manunggaling Kawula Gusti yang diidentikan kepada Syekh Siti Jenar oleh beberapa penulis sejarah Syekh Siti Jenar adalah bohong, tidak berdasar alias ngawur. Istilah itu berasal dari kitab-kitab primbon Jawa. Padahal dalam suluk Syekh Siti Jenar, beliau menggunakan kalimat fana wal bako. Fana wal bako sangat berbeda penafsirannya dengan Manunggaling Kawula Gusti. Istilah fana wal bako merupakan ajaran tauhid yang merujuk kepada firman Allah, yang artinya segala sesuatu itu akan rusak dan binasa kecuali zat Allah. Syekh Siti Jenar adalah penganut ajaran tauhid sejati, tauhid fana wal bako, tauhid Qur'ani dan tauhid syar'i. Yang ketiga, dalam beberapa buku diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar meninggalkan sholat, puasa Ramadan, sholat Jumat, haji dan sebagainya. Syekh Burhanpuri dalam risalah Burhanpuri halaman 19 membantahnya. Ia berkata, "Saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati. Bahkan sholat sunnah yang dilakukan Syekh Siti Jenar adalah lebih banyak daripada manusia biasa. Tidak pernah bibirnya berhenti berzikir Allah, 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 dan membaca salawat Nabi. Tidak pernah ia putus puasa Daud, Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, dan tidak pernah saya melihat dia meninggalkan sholat Jumat." Keempat, beberapa penulis telah menulis bahwa kematian Syekh Siti Jenar dibunuh oleh Wali Songo dan mayatnya berubah menjadi anjing. Ini adalah sebuah penghinaan kepada seorang waliullah, seorang cucu Rasulullah. Sungguh amat keji dan biadab. Seseorang yang menyebut Syekh Siti Jenar lahir dari cacing dan meninggal jadi anjing. Jika ada penulis menuliskan seperti itu, berarti dia tidak berpikir jernih. Dalam teori antropologi atau biologi kuantum sekalipun, manusia lahir dari manusia dan akan wafat sebagai manusia. Maka kami meluruskan riwayat ini berdasarkan riwayat para habaib, ulama, kiai dan ajengan yang terpercaya kewaraannya. Mereka berkata bahwa Syekh Siti Jenar meninggal dalam kondisi sedang bersujud di pengimaman Masjid Agung Cirebon setelah sholat tahajud, dan para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat subuh. 5. Cerita bahwa Syekh Siti Jenar dibunuh oleh 9 wali adalah bohong, tidak memiliki literatur primer. Cerita itu hanyalah cerita fiktif yang ditambah-tambahi agar kelihatan dahsyat dan laku bila dijadikan film atau sinetron. Bantahan kami adalah Wali Songo adalah penegak syariat Islam di tanah Jawa. Padahal dalam Maqasidus Syariah diajarkan bahwa Islam itu memelihara kehidupan. Tidaklah mungkin 9 waliullah yang suci dari keturunan Nabi Muhammad akan membunuh waliullah dari keturunan yang sama. Tidak bisa diterima akal sehat. Penghancuran sejarah ini menurut ahli sejarah Islam Indonesia, yaitu Az-Zumardi Azra, adalah ulah penjajah Belanda untuk memecah belah umat Islam agar selalu bertikai antara Sunni dan Syiah, antara ulama syariat dengan ulama hakikat. Bahkan penjajah Belanda telah mengklasifikasikan umat Islam Indonesia dengan politik divide et impera, yaitu politik pecah belah, dengan 3 kelas, yaitu yang pertama kelas santri yang diidentikan dengan 9 wali, yang kedua kelas priyayi
yang diidentikan dengan Raden Fatah dan Kesultanan Demak. Dan yang ketiga adalah kelas abangan, yaitu diidentikan dengan Syekh Siti Jenar. Jika memang benar ini adalah ulah penjajah untuk melaksanakan politik pecah belah, maka kita harus waspada terhadap upaya para kolonialis, imperialis, Zionis, Freemansori yang berkedok orientalis terhadap penulisan sejarah Islam. Hati-hati, jangan mau kita diadu domba dengan sesama umat Islam. Jangan mau umat Islam dipecah belah. Mari kita bersatu dalam naungan Islam untuk kejayaan Islam dan umat Islam. Itulah sekelumit kisah tentang Syekh Siti Jenar yang sebenarnya menurut versi yang kedua ini, dan dari pandangan yang sangat berbeda dengan versi pertama. Materi ini adalah karya dari Kiai Haji Sohibul Faroji Al-Robani yang kami kutip dari sumber online. Silahkan kalian ambil yang baik dan buang yang buruk dari video ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.